Baik kawan-kawan, postingan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Adapun konten materi yang akan kita bahas di postingan kali ini yaitu pertama, nilai maksimum atau nilai minimum dari kurva parabola. Yang kedua, pemecahan masalah kontekstual nilai maksimum atau nilai minimum. Baik, kita akan membahas tentang nilai maksimum atau nilai minimum dari kurva parabola. Untuk memahami nilai maksimum atau nilai minimum dari kurva parabola, erat kaitannya dengan fungsi kuadrat. Jadi, untuk lebih jelasnya kita harus tahu dulu bagaimana itu bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Jadi kawan dari variabel x pangkat 2 adalah a, kemudian kawan dari variabel x adalah b, dan c itu adalah konstanta. Jadi dari bentuk umum fungsi kuadrat, nilai a nya itu tidak boleh sama dengan 0, karena kapan nilainya 0 berarti bukan fungsi kuadrat. Jadi ketika a nya tidak boleh sama dengan 0 berarti ada dua kemungkinan, ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah jika a nya lebih kecil dari 0. Nah, kalau a nya lebih kecil dari 0, kurva terbuka ke bawah dan mempunyai nilai maksimum. Yang kedua, jika a nya lebih besar dari 0. Jadi kalau a nya lebih besar dari 0, kurva terbuka ke atas dan mempunyai nilai minimum. Selanjutnya, penentuan nilai maksimum atau nilai minimum dari kurva parabola berdasarkan turunan pertama sebagai berikut. Maksud poin pertama, jadi kalau misalnya kita mendapatkan nanti fungsi fx itu kita turunkan, kemudian kita sama dengankan dengan 0. Nah, jadi turunannya tadi fx kita sama dengankan dengan 0, jadi kita akan mendapatkan nilai x. Nah, kalau kita sudah dapat nilai x, masuk mungkin di langkah kedua. Nah, kita misalkan x nya itu sama dengan x1, jadi nilai x yang kita dapat di poin pertama tadi itu sebagai x1. Nah, kalau misalnya sudah itu, kita substitusi itu nilai x1 ke dalam fungsi fx nya. Nah, kalau kita substitusi itu berarti ada dua kemungkinan yang kita dapat. Yang pertama, nilai maksimum kah itu ataukah nilai minimum. Nah, untuk mengetahui dia nilai maksimum atau nilai minimum, kita perhatikan a nya. Kalau a nya lebih kecil dari 0 berarti nilainya adalah maksimum. Nah, kalau a nya lebih besar dari 0 berarti nilainya minimum. Dari mana kita tahu itu? Dari kawan dari variabel x pangkat 2. Kalau x pangkat 2 nya itu di depannya adalah negatif berarti a nya lebih kecil dari 0. Nah, kalau di depannya x pangkat 2 itu adalah positif berarti a nya lebih besar dari 0. Untuk memahami penentuan nilai maksimum atau nilai minimum, perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh soal untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari kurva fungsi kuadrat. Untuk mengetahuinya lebih jelas, kita akan bahas satu persatu. Baik, kita akan menjawab soal bagian A. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 40x dengan a nya sama dengan 1. Dari mana itu 1? Kita perhatikan kawan dari x pangkat 2. Di depannya x pangkat 2 yaitu 1. Di situ tidak dituliskan, ya. Kalau a nya 1 berarti a nya lebih besar dari 0. Selanjutnya kita turunkan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 40x. Nah, untuk menurunkan ini kita menggunakan sifat-sifat turunan, ya. Jadi turunannya fx itu adalah f aksen x sama dengan turunannya x pangkat 2 dikurang 40x yaitu 2x dikurang 40. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, yaitu f aksennya itu kita sama dengankan dengan 0. Maka f aksennya itu kan tadi 2x dikurang 40, maka kita tulis 2x dikurang 40 kemudian sama dengan 0. Selanjutnya min 40 ini pindah ruas, pindah ke kanan sehingga menjadi 40. Jadi 2x sama dengan 40.
Kita perhatikan 2x sama dengan 40. 2x nya ini kan bentuk perkalian, duanya pindah ruas sehingga menjadi bagi. 40 dibagi dengan 2 yaitu 20. Nah, kemudian didapatlah x1 sama dengan 20. Kenapa pakai x1? Kan tadi di poin kedua pembahasan sebelumnya x nya itu sama dengan x1, berarti x nya kita ganti dengan x1 sehingga x1 sama dengan 20. Karena A nya lebih besar dari 0, maka fx1 adalah nilai minimum, sehingga kita bisa lihat fungsi fx nya itu sama dengan x pangkat 2 dikurang 40x. Nah, kita ganti nih itu x nya dengan x1 yaitu 20, maka semua nilai x kita ganti dengan 20, maka x pangkat 2 berubah jadi 20 pangkat 2 dikurang dengan 40x, x nya itu berubah jadi 20, makanya 40 dikali dengan 20. Min 400 dapat dari 20 pangkat 2 adalah 400 dikurangi dengan 40 dikali 20 adalah 800. Nah, 400 dikurangi dengan 800 yaitu min 400. Jadi nilai minimumnya adalah min 400. Kita akan membahas contoh soal bagian B. Fx sama dengan 8x dikurang x pangkat 2 dengan A nya sama dengan min 1. Nah, kenapa A nya sama dengan min 1? Kita perhatikan kawan dari x pangkat 2. Di depan x pangkat 2 yaitu min 1 ya. Makanya A nya sama dengan min 1. Kalau A nya sama dengan min 1 berarti A nya lebih kecil dari 0. Selanjutnya kita turunkan fx sama dengan 8x dikurang x pangkat 2. Nah, turunannya adalah f aksen x sama dengan 8 dikurang 2x. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, f aksen x kita sama dengankan dengan 0. Nah, di mana f aksen x nya sama dengan 8 dikurang 2x, maka 8 dikurang 2x sama dengan 0. Selanjutnya kita perhatikan 8 dikurang 2x sama dengan 0. Nah, min 2x pindah ke ruas kanan sehingga didapat 8 sama dengan 2x. Kita perhatikan 8 sama dengan 2x. 2x ini bentuk perkalian sehingga kalau 2 pindah ruas dia menjadi bagi. 8 dibagi 2 yaitu 4 sehingga didapat x1 sama dengan 4. Karena A lebih kecil dari 0 sehingga yang didapat pasti nilai maksimum. Kita bisa lihat fx sama dengan 8x dikurang x pangkat 2. Nah, semua variabel x kita gantikan dengan 4, makanya f dalam kurung 4 sama dengan 8 dikali 4, karena x nya diganti dengan 4 dikurang x pangkat 2 nya, x nya diganti dengan 4 sehingga menjadi 4 pangkat 2. 8 dikali 4 32 dikurang 4 pangkat 2 16. Nah, 32 dikurangi dengan 16 itu sama dengan 16. Jadi nilai maksimumnya adalah 16. Baik, kita akan menjawab soal bagian C. Hx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 10 dengan A nya sama dengan 1. Nah, A nya 1 kita perhatikan lagi kawan dari x pangkat 2. Di depan x pangkat 2 yaitu 1. 1 kan tidak dituliskan ya. Sehingga A nya sama dengan 1 berarti A lebih besar dari 0. Selanjutnya kita turunkan Hx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x tambah 10. Yaitu H aksen X sama dengan 2X ditambah 2. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, H aksen X kita sama dengankan dengan 0. H aksen X sama dengan 2X tambah 2, maka 2X ditambah 2 sama dengan 0. Kita perhatikan 2X ditambah 2 sama dengan 0. Positif 2 pindah ruas ke kanan sehingga menjadi 2x sama dengan min 2. Kita perhatikan 2x sama dengan min 2. 2x ini bentuk perkalian, duanya pindah ruas sehingga menjadi bagi. Nah, min 2 dibagi dengan 2 adalah min 1 sehingga didapat x1 sama dengan min 1. Karena A lebih besar dari 0,
maka pasti yang diperoleh adalah nilai minimum. Sekarang kita perhatikan fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 10. Nah, semua variabel x kita gantikan dengan min 1, sehingga f dalam kurung min 1 sama dengan, nah x pangkat 2 nya diganti juga min 1, sehingga menjadi min 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali x di situ kan diganti juga dengan min 1, sehingga jadi 2 dikali min 1 ditambah 10. Sekarang kita hitung min 1 pangkat 2 yaitu 1 ditambah 2 dikali min 1 yaitu min 2 ditambah 10. Nah, 1 dikurangi dengan 2 ditambah dengan 10 yaitu 9. Jadi nilai minimumnya adalah 9. Baik, kita akan membahas soal bagian D. Hx sama dengan 12 ditambah 4x dikurang x pangkat 2 dengan A sama dengan min 1. A sama dengan min 1 diperoleh dari depannya x pangkat 2. Di depan x pangkat 2 yaitu min 1. Nah, karena A sama dengan min 1 berarti A lebih kecil dari 0. Selanjutnya kita turunkan Hx sama dengan 12 ditambah 4x dikurang x pangkat 2 menjadi H aksen x sama dengan 4 dikurang 2x. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, H aksen X kita sama dengankan dengan 0. Nah, H aksen X nya 4 kurang 2X, maka 4 dikurang 2X sama dengan 0. Perhatikan 4 dikurang 2X sama dengan 0. Min 2X pindah ruas ke kanan sehingga menjadi 4 sama dengan 2X. Kita lihat 4 sama dengan 2X. 2x ini bentuk perkalian sehingga 2 kalau pindah dia jadi bagi. Nah, 4 dibagi dengan 2 yaitu 2, sehingga diperoleh x1 sama dengan 2. Karena A lebih kecil dari 0, maka pasti yang diperoleh adalah nilai maksimum. Perhatikan fx sama dengan 12 ditambah 4x dikurang x pangkat 2. Semua variabel x kita gantikan dengan 2, sehingga menjadi f dalam kurung 2 sama dengan 12 ditambah 4 dikali 2 dikurang 2 pangkat 2. Sekarang kita jumlahkan 12 ditambah 4 kali 2 yaitu 8 dikurang 2 pangkat 2 yaitu 4, berarti 12 ditambah 8 dikurang 4 yaitu 16. Jadi nilai maksimumnya adalah 16. Pemecahan masalah kontekstual, nilai maksimum atau nilai minimum. Untuk memecahkan masalah kontekstual, kita harus membuat terlebih dahulu model matematikanya. Setelah membuat model matematikanya, kita selesaikan dengan menggunakan konsep turunan pertama. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemecahan masalah kontekstual, kita akan membahas beberapa contoh berikut. Ini adalah contoh soal masalah kontekstual. Untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita membuat model matematikanya. Setelah membuat model matematikanya, kita selesaikan dengan menggunakan konsep turunan pertama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Baik, kita akan membahas soal nomor 1. Nah, untuk membuat model matematikanya, terlebih dahulu kita harus melakukan pemisalan. Kita misalkan X sama dengan panjang, Y sama dengan lebar, dan L sama dengan luas. Maka diperoleh rumus luas persegi panjang yaitu sama dengan X dikali dengan Y. Dari soal diketahui kelilingnya 100 meter, maka 2X ditambah 2Y sama dengan 100. Nah, dari mana ini? Ini adalah rumus keliling persegi panjang. Nah, masing-masing ruas kita bagikan dengan 2, maka diperoleh X ditambah Y sama dengan 50. Nah, kemudian X nya pindah ruas ke kanan sehingga menjadi Y sama dengan 50 dikurang X. Selanjutnya kita substitusikan Y ke rumus luas di atas, akan diperoleh. Nah, makanya jadi rumus luas persegi panjang tadi adalah L sama dengan X dikali Y, sehingga menjadi L
dalam kurung X sama dengan X dikali. Nah, Y-nya kan adalah 50 dikurang X, sehingga Y-nya menjadi dalam kurung 50 dikurang X. Sekarang kita perhatikan Lx sama dengan X dikali dalam kurung 50 kurang X. X kita kalikan masuk ke dalam kurung, X dikali dengan 50 yaitu 50X. X dikali dengan min X yaitu min X pangkat 2. Agar nilai luas persegi panjang maksimum, maka Lx nya itu kita turunkan menjadi L aksen X, kemudian kita sama dengankan dengan 0. Sekarang kita perhatikan Lx nya kan sama dengan 50X dikurang X pangkat 2. Kita turunkan dia, jadi L aksen X nya itu diperoleh 50 dikurang 2X. Maka L aksen X sama dengan 0, maka menjadi 50 dikurang 2X sama dengan 0. Dari mana itu 50 dikurang 2X? Kan turunannya Lx, yaitu L aksen X, yaitu sama dengan 50 dikurang 2X. Perhatikan 50 dikurang 2X sama dengan 0. Min 2X pindah ruas ke kanan sehingga menjadi 50 sama dengan 2X. Selanjutnya perhatikan 50 sama dengan 2X. 2X nya ini bentuk perkalian, sehingga kalau 2 pindah ruas dia akan menjadi bagi. Maka didapat 50X sama dengan 50 per 2. 50 per 2 yaitu 25. Perhatikan Y sama dengan 50 dikurang X. Kita sudah dapat tadi X nya sama dengan 25. Sehingga kita ganti X nya, didapat Y sama dengan 50 dikurang 25. 50 dikurang 25 yaitu 25, maka Y sama dengan 25. X dan Y sudah diperoleh. Luas persegi panjang mencapai maksimum sama dengan 625. 625 ini diperoleh karena luas persegi panjang tadi yaitu X dikali dengan Y. X nya adalah 25, Y nya 25. 25 dikali 25 yaitu 625. Jadi ukuran persegi panjang agar mencapai luas maksimum yaitu 625 adalah 25 meter dikali 25 meter. Ini adalah contoh kedua masalah kontekstual. Ingat, sebelum kita menjawab soalnya, berarti terlebih dahulu kita harus melakukan pemisalan. Setelah dilakukan pemisalan, maka kita menggunakan konsep turunan pertama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, kita akan membahas soal bagian kedua. Misalkan total biaya proyek sama dengan Fx, maka diperoleh Fx sama dengan dalam kurung 2X ditambah 1000 per X dikurang 40. Untuk menghilangkan per X nya itu, yang dalam kurung kita kalikan semua dengan X, sehingga Fx sama dengan X dalam kurung 2X ditambah 1000 per X dikurang 40. X yang di luar kurung itu kita kali masuk ke dalam kurung, sehingga X dikali 2X yaitu 2X pangkat 2, X dikali dengan 1000 per X, X nya hilang tinggal 1000, kemudian X dikali min 40 yaitu min 40X, atau bisa saya tuliskan 2X pangkat 2 dikurang 40X ditambah 1000. Agar nilai Fx minimum, maka Fx nya kita turunkan menjadi F aksen X, kemudian kita sama dengankan dengan 0. Sekarang kita perhatikan Fx nya itu sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 40X ditambah 1000. Kalau kita turunkan maka menjadi 4X dikurang 40, maka F aksen X sama dengan 0 diperoleh 4X dikurang 40 sama dengan 0. Perhatikan 4X dikurang 40 sama dengan 0. Min 40 pindah ruas ke kanan sehingga menjadi 4X sama dengan 40. Perhatikan 4X sama dengan 40. 4X ini bentuk perkalian, jadi kalau 4 nya pindah ruas ke kanan akan menjadi pembagi.
maka diperoleh X sama dengan 40 dibagi 4. 40 dibagi 4 yaitu 10, maka didapat X sama dengan 10. Selanjutnya substitusi X sama dengan 10 ke Fx. Fx nya itu sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 40X ditambah 1000. Jadi semua variabel X kita gantikan dengan 10, sehingga diperoleh F dalam kurung 10 sama dengan 2 dalam kurung 10 pangkat 2 dikurang 40 dalam kurung 10 ditambah 1000. Kemudian operasikan 10 pangkat 2 yaitu 100. 100 dikali 2 adalah 200. 40 dikali dengan 10 yaitu 400. Kemudian ditambah langsung saja dengan 1000. Kemudian jumlahkan 200 dikurang 400 ditambah 1000 sama dengan 800. Jadi total biaya minimum adalah Rp800.000.